Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuisisi teknologi informasi pertemuan ke-10 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, kita langsung saja ya. Ya, ini ya aplikasi bisnis dalam IT strategis ya. Ya, akuisisi teknologi informasi strategis. Akuisisi teknologi informasi strategis adalah proses penerapan teknologi yang mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Ini melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan implementasi, dan pengukuran manfaat yang diperoleh. Ya, jadi dalam akuisisi teknologi informasi strategis itu macam-macam ya. Ada dari penerapan yang sesuai tujuan jangka bisnis panjang, melibatkan itu ya analisis kebutuhan, perencanaan implementasi, dan pengukuran manfaat yang diperoleh. Jadi semua hal yang kita lakukan dalam akuisisi teknologi informasi strategis harus ada patokannya ya, atau harus ada ukurannya ya, kira-kira sudah bermanfaat atau belum. Nah, makanya di akhir proses ada pengukuran manfaat yang diperoleh ya. Jadi misalkan pada akhir proses tidak ada manfaat yang diperoleh, berarti akuisisi teknologi informasi strategis yang dilakukan itu sudah termasuk gagal ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Dimulai dari analisis dulu ya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kira-kira nanti apa saja yang akan dilakukan. Kemudian setelah dianalisis, terus di perencanaan ya, kira-kira nanti apa saja yang mau dilakukan sesuai data yang didapatkan ya. Yang terakhir adalah pengukuran manfaat yang diperoleh. Terus kita lanjutkan ya, faktor kunci sukses ya. Yang pertama adalah kepemimpinan, kedua perencanaan, yang ketiga manajemen perubahan. Nah, dalam kepemimpinan ini komitmen dan dukungan manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan akuisisi teknologi ya. Jadi semua hal yang kita lakukan kalau tidak didukung oleh kepemimpinan puncak tidak akan berhasil ya, karena dalam proses jalannya kita butuh dukungan dana, terus persetujuan apa ini. Nah, itu butuh dukungan dari pimpinan yang ada di atas ya. Kemudian perencanaan, membuat rencana yang komprehensif dan terukur untuk memastikan implementasi yang efektif ya. Kita sudah membuat perencanaan, terus kita melakukan implementasi, ternyata implementasinya tidak efektif dan efisien. Nah, itu termasuknya gagal. Makanya perencanaannya harus betul, memastikan bahwa implementasinya itu harus efektif dan bisa digunakan. Kemudian manajemen perubahan, melibatkan pengguna, melatih staf, dan mengelola resistensi terhadap perubahan ya. Untuk mengikutkan anggota atau staf atau pegawai dalam IT strategis, maka harus melibatkan pengguna, yaitu pengguna sistem kita ya. Pengguna sistem kita siapa ya? Misalkan kalau di Disdukcapil berarti penggunanya adalah masyarakat contohnya. Terus melatih staf ya. Melatih staf itu adalah pegawai yang menggunakan sistem informasi strategis. Nah, itu pasti. Dan mengelola resistensi terhadap perubahan ya. Strategis yang sudah kita terapkan kemungkinan nanti 5 tahun ke depan ada perubahan. Nah, itu harus mengikuti perubahannya terjadi agar sistemnya tetap bisa digunakan. Terus berikutnya adalah proses akuisisi TI strategis ya, seperti yang di atas tadi. Yang pertama analisis, mengidentifikasi kebutuhan bisnis teknologi yang selaras dengan strategi organisasi. Nah, kita melakukan analisis ya, kira-kira apa saja yang data dibutuhkan agar kebutuhan bisnis dan teknologi yang akan digunakan itu sesuai dengan strategi organisasi ya, jangan sampai melenceng. Terus yang kedua adalah perencanaan, mengembangkan rencana implementasi yang struktur termasuk alokasi sumber daya dan anggaran. Nah, dalam perencanaan kita harus itu ya, membuat kepastian ya, kira-kira sumber dayanya apa saja yang dipakai dan anggaran apa saja yang akan dikeluarkan. Nah, itu harus dipastikan dengan jelas ya, jangan sampai melenceng dan jangan sampai kekurangan. Terus yang ketiga adalah implementasi, menerapkan solusi teknologi dan memastikan integrasi yang lancar dengan proses bisnis ya. Nah, dalam implementasi
kita mau tidak mau pasti menggunakan teknologi ya. Nah, dipastikan semuanya bisa menggunakan dengan lancar, tidak ada halangan ya, agar proses bisnisnya menguntungkan. Terus mengukur keberhasilan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, berikutnya adalah mengukur keberhasilan. Yang pertama adalah produktivitas ya. Peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas bisnis. Nah, jadi kalau kita dalam menyelesaikan tugas IT strategis ini ada peningkatan dalam efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas, nah itu berarti tandanya sudah berhasil ya. Nah, itu sudah masuk dalam produktivitas. Terus yang kedua, inovasi. Kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi baru yang lebih baik. Nah, jadi kalau di dalam penerapan IT strategis ini ada penerapan teknologi baru dan bisa digunakan dan menjadi kinerja lebih baik, nah itu berarti tanda-tanda bahwa sudah berhasil. Kemudian kepuasan pelanggan, peningkatan layanan dan pengalaman pelanggan sebagai hasil dari penerapan teknologi. Nah, jadi setelah diterapkan teknologi, ternyata pelanggan merasa puas sekali. Nah, itu salah satu tanda bahwa keberhasilan ya, sudah berhasil. Terus yang keempat adalah keuntungan finansial. Nah, itu pasti ya. Nah, itu setelah kita terapkan, ternyata ada keuntungan yang kita dapatkan. Dan bisa mengurangi biaya dan peningkatan profitabilitas. Nah, itu kalau sudah ada keuntungan yang didapatkan, bisa menutup semuanya. Nah, itu berarti salah satu tanda keberhasilan dalam penerapan IT strategis. Terus berikutnya adalah pengelolaan risiko. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua kepatuhan dan manajemen perubahan. Nah, dalam penerapan IT strategis ada hal-hal atau risiko yang kita hadapi ya. Yang pertama adalah keamanan, melindungi data dan sistem dari ancaman cyber ya, agar ya ini harus dilakukan ya, agar penerapan IT strategis tidak ada hambatan. Nah, itu keamanan, yaitu melindungi data yang kita gunakan dan sistem yang kita gunakan dari ancaman dari berbagai hal. Yang kedua, kepatuhan, memastikan teknologi sesuai dengan peraturan dan standar industri. Ya, teknologi yang kita gunakan harus sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintah kita ya, dan standar industri yang sudah digunakan. Jika melanggar, takutnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, menyebabkan penerapan IT strategis kita terhambat. Terus yang ketiga adalah manajemen perubahan, mengelola hasil dan transisi teknologi dengan meminimalkan gangguan operasional. Ya, jika ada gangguan operasional harus dihadapi dan ditangani agar tidak mengganggu jalannya operasional yang sudah diterapkan. Kemudian pembelajaran dan adaptasi. Dalam penerapan IT strategis itu ada pembelajaran dan adaptasi yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah evaluasi, menilai keberhasilan dan kegagalan implementasi teknologi. Ya, setelah kita terapkan, kita harus evaluasi ya, kira-kira ini berhasil atau gagal ya, sebagai ukuran. Terus yang kedua adalah analisis, mengidentifikasi area perbaikan dan peluang untuk inovasi lebih lanjut. Ya, setelah kita evaluasi ternyata ada kekurangan di sana sini. Nah, itu kita analisis apa kekurangannya, itu sebagai perbaikan di langkah ke depan berikutnya ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah adaptasi, menyesuaikan strategi dan praktik untuk meningkatkan hasil di masa depan. Setelah dievaluasi tadi ada kekurangan di sana sini, nah kita harus adaptasi ya. Yang nggak mungkin IT strategis yang kita terapkan hari ini itu tempatnya akan sama di bulan depannya. Nah, itu biasanya tempat berbeda biarpun strategisnya sama. Makanya kita harus adaptasi agar penerapannya berhasil ya, dan harus ada peningkatan hasil di kedepannya. Terus berikutnya adalah peran IT dan bisnis. Yang pertama adalah kolaborasi. Tim IT dan bisnis bekerja sama untuk memahami kebutuhan dan peluang teknologi. Ya, itu ya. Jadi tim IT dan bisnis ya harus bekerja sama ya, untuk melihat kebutuhan dan peluang teknologi yang ada. Ya, jika ada peluang teknologi baru, kita harus kerjakan dan garap ya, agar bisa selaras dan mendapatkan keuntungan bisnis.
Terus yang kedua adalah komunikasi, pertukaran informasi yang jelas dan transparan antara IT dan pemangku kepentingan bisnis ya. Nah, itu harus dilakukan agar penerapan IT strategis berjalan lancar. Terus yang ketiga adalah kepercayaan, membangun kepercayaan melalui keterlibatan yang erat dan hasil yang berdampak. Nah, konsumen yang sudah menggunakan sistem kita harus dibangun kepercayaannya, jangan sampai merasa kecewa dan dirugikan ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, karena bisa berdampak ke hasil masa depan. Kemudian berikutnya adalah menjaga momentum. Yang pertama adalah dukungan manajemen, yang kedua adalah peningkatan berkelanjutan, yang ketiga budaya inovasi, dan keempat pembelajaran organisasi. Nah, kita harus butuh dukungan manajemen ya, yaitu komitmen berlanjutan dari kepemimpinan untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Ya, dalam penerapan strategis pasti itu berjalan, nggak mungkin cuma 1 bulan saja ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sampai 5 tahun. Nah, itu kita harus memastikan bahwa manajemen tingkat atas mendukung apa saja yang kita lakukan ya, agar semuanya berjalan lancar dalam penerapan IT strategisnya. Terus yang kedua, peningkatan keberlanjutan. Ya, kita harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses dan menerapkan teknologi baru. Ya, yang kita lakukan dalam penerapan IT strategis pasti tiap bulannya bertambah terus kerjaan yang kita lakukan. Nah, kita harus meningkatkan proses ya, dan menerapkan teknologi baru menghadapi hal-hal yang kerjaan yang bertambah terus dalam halnya penerapan IT strategis. Kemudian budaya inovasi, mendorong keterlibatan karyawan dan inisiatif inovatif seluruh organisasi. Nah, kita pancing-pancing karyawan jika punya inovasi terbaru yang berkaitan dengan kerjaan dalam IT strategis ya. Mungkin dia punya hal baru yang bagus yang bisa kita terapkan ya. Terus yang keempat adalah pembelajaran organisasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kapabilitas akuisisi teknologi. Ya, kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dari orang lain dan karyawan ya, untuk meningkatkan kapabilitas akuisisi teknologi ya. Kapabilitas berarti bisa berkembang luas ya. Tadinya mungkin sistemnya hanya digunakan di aplikasi komputer saja, terus berkembang luas bisa digunakan di aplikasi Android atau iPhone. Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini contoh studi kasus akuisisi TI strategis. Yang pertama adalah di PT Telkom Indonesia. Ya, yang pasti telekomunikasi ya. Teknologi yang diperoleh adalah sistem ERP, analitik, dan IT. Manfaat bisnis yang didapatkan adalah efisiensi operasional dan inovasi produk. Terus yang kedua adalah PT Astra Internasional, yaitu adalah otomotif. Teknologi yang diperoleh adalah digitalisasi rantai pasok, sistem dan sistem telematis. Manfaatnya adalah visibilitas rantai pasok dan layanan baru. Terus yang ketiga adalah PT Bank Mandiri, perbankan. Teknologinya adalah mobile banking, kecerdasan buatan. Manfaat bisnisnya adalah peningkatan pengalaman pelanggan dan efisiensi proses. Ya, kunci sukses akuisisi strategis itu ada dalam hal pemimpinan, perencanaan, manajemen keuangan, dan pengukuran ya. Jadi harus pemimpinan yang komitmen yang mendukung hal yang berkaitan dengan IT strategis. Perencanaan ya harus juga mendukung ya, implementasi yang itu ya bagus. Kemudian manajemen perubahan dan pengukuran. Terus ada lagi ya 5 elemen kunci dalam rencana strategis IT yang sukses. Yang pertama, misi dan visi organisasi. Nah, ini visi dan misi harus mendukung rencana IT strategis ya. Ya, jangan sampai tidak mendukung ya, agar berjalan lancar. Terus yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, kita harus menganalisis ya lingkungan internal dalam perusahaan dan eksternal di luar perusahaan ya. Kira-kira hal-hal apa yang menghambat persaingan dan regulasi macam-macam ya, agar rencana strategis IT itu berjalan lancar dan tidak ada halangan. Terus yang ketiga adalah tujuan sasaran yang terukur. Ya, kita harus bisa menetapkan titik fokus ya setelah memahami visi misi. Iya, setelah memahami visi misi, kita harus menentukan tujuan sasaran yang terukur sesuai dengan visi misi yang diterapkan. Ya, juga bisa digunakan untuk evaluasi kemajuan yang objektif bagi perusahaan.
Kemudian strategi implementasi dan rencana tindakan. Ya, kira-kira kita harus menetapkan strategi implementasi dan rencana tindakan yang akan dilakukan ya. Agar mencapai langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam mencapai tujuan ya. Nah, itu kira-kira akan mendukung tujuan dari perusahaan sesuai dengan IT strategis yang kita terapkan ya. Jadi bisa selaras. Terus yang kelima adalah pengukuran kinerja dan evaluasi keberlanjutan. Nah, ini kita harus terus melakukan ya, agar bisa mengidentifikasi perusahaan yang diperlukan dalam strategi atau tindakan. Ya, mungkin itu saja yang sudah saya jelaskan ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp ya, atau WA. Ya, atas perhatiannya terima kasih banyak. Ya, tunggu sebentar. Ya, untuk kuisnya itu ya. Coba Anda beri contoh kunci sukses akuisisi strategis dalam contoh kepemimpinan ya. Ya, contoh Anda menerapkan IT strategis di mana yang bisa mendukung kepemimpinan. Terus contoh perencanaan, contoh manajemen perubahan, dan contoh pengukuran. Ya, setelah Anda lihat video ini, contoh-contoh itu semua Anda kumpulkan besoknya ya. Ya, misalkan hari ini hari Jumat, Anda baca video ini, terus Anda kumpulkan di Skalsa hari Sabtunya besok ya, untuk tugasnya. Jadi dari tiap poin ini tolong dicari contoh-contohnya. Ya, itu saja ya. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Saya cukupkan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.